الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله والشكر لله أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال الله تعالى أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin, jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, seluruh umat Islam di seantero jagat raya mengucapkan, mengumandangkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, menyucikan, memuji, mengagungkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala selaku pengabdian kita, selaku pengabdian umat Islam sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini pula saudara-saudara kita di seluruh dunia melaksanakan salat Idul Adha, baik itu dilakukan di masjid-masjid, musala, bahkan ada juga yang dilakukan di rumah masing-masing karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, karena kita sampai saat ini masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian COVID-19 ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujian ini dari kita dan seluruh alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha, ketika kita berbicara Idul Kurban, maka tak lepas dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan Abalul Anbiya, bapaknya para nabi. Salah satunya adalah dengan peristiwa kurban yang sering dilakukan oleh umat Islam ketika Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Tetapi kita selaku umat Islam tentu harus bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari itu semuanya. Salah satunya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian datang bertubi-tubi, tetapi beliau senantiasa lulus dari ujian itu. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bapaknya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar,
menjadikan asnaman, berhala-berhala, alihah sebagai Tuhan. Apa jawaban bapaknya? La in lam tantahi la arjumannak wahdurni maliyah. Wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti mendakwahiku, tidak berhenti mengajarku untuk menyembah Tuhanmu itu, la arjumannak, niscaya akan aku rajam engkau, akan aku lempar dengan batu engkau. Wahdurni maliyah, dan hendaklah engkau keluar dari rumahku, tinggalkan aku sendirian. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala, Ibrahim menjawab, salamun alaik, keselamatan mudah-mudahan atasmu wahai bapakku. Sa'astaghfiru laka rabbi wa kana bi hafiyah, dan aku tetap akan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Tuhanku Maha baik kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil kalau saat ini kita menjadi orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang tua kita yang tidak seakidah dengan kita, atau orang tua yang berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap tidak boleh mengikuti mereka. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma ma'rufa. Dengan catatan kata Allah, wa shahibhuma ma'rufa, kita tetap mempergauli kedua orang tua kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ujian yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam lulus, kemudian diuji dengan ujian yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan umatnya yang tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, hanya menyisakan satu yang paling besar, dengan harapan mereka akan bertanya kepada Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim berkata, silakan tanyakan kepada berhala yang paling besar, kalau ternyata dia adalah Tuhan, pasti dia bisa menjawab. Dan akhirnya umatnya marah, sehingga Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada api yang menyala-nyala, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, kuni jadilah engkau bardan wa salaman ala Ibrahim, dingin dan selamatkan itu Ibrahim. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim pun lulus dari ujian ini. Tidak hanya sekali ini saja, terus kemudian datang kepada Nabi Ibrahim, yaitu kepada keluarganya, kepada istrinya yang sudah puluhan tahun lamanya tidak dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menikahi budaknya Sarah, yaitu Hajar, yang akhirnya dikarunia anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah menginjak dewasa, sudah bisa diajak berkomunikasi, berdiskusi, kemudian turun lagi wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni ad'uka fanzur madza tara qala ya abati amma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim pada tanggal 8, yaitu hari Tarwiyah, bermimpi di waktu malamnya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih Nabi Ismail, minta pendapat kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku fil manam, bermimpi dalam satu malam. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail yang terkenal dengan anak yang saleh, ia mengatakan, beliau menjawab, fa'al batu marsata judri insyaallah minas sabirin. Kerjakan wahai bapakku, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya Nabi Ibrahim lulus dari ujian menuju ujian satu, menuju ujian yang lainnya, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan ketika kita melaksanakan sholat menyebut kama shallaita ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari ibadah kurban, yang tentunya sangat erat sekali dengan sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala meminta terhadap apa yang ia sukai, yang paling dicintainya. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta hewan kurbannya, tidak meminta untanya yang sangat banyak,
kambingnya, sapinya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim, yaitu putranya Nabi Ismail alaihissalam. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita pada saat ini mengambil ibrah dari Idul Adha, Idul Kurban, tentu kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kalau saat ini kita diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkorban, kita mengorbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, bukan hanya itu saja, bagaimana kita semuanya bisa mengorbankan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban rajin setiap tahunnya, tetapi ketika ada dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi kita tidak mengorbankan waktu kita untuk sholat di masjid berjamaah. Ketika kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, tetapi kita tidak mau mengorbankan waktu kita dengan anak kita, tidak dimasukkan ke pesantren, tidak dimasukkan ke lembaga pendidikan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita bisa mendidik putra-putri kita. Nabi Ibrahim alaihissalam kurang lebih 86 tahun lamanya baru dikawin anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dididik oleh istrinya yang bernama Siti Hajar, kemudian jadilah Ismail yang soleh, yang sabar, yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita selaku orang tua pada saat ini, marilah kita didik anak-anak kita, berikan makanan minuman yang halal, didiklah dia dengan cara yang baik, berikanlah lingkungan yang baik, dan masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang baik, sehingga putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan soleh seperti halnya Nabi Ismail alaihissalam. Yang keempat, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat yang sudah dibacakan barusan pada rakaat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan al-tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, memerintahkan Nabi Ismail, al-tahhira baiti, rumahku yaitu Baitullah Masjidil Haram, lit-ta'ifina untuk orang-orang yang tawaf, wal-'akifina untuk orang-orang yang beriktikaf, war-ruk'a'is sujud, orang yang rukuk, orang yang sujud. Artinya apa? Pada saat ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melaksanakan salat Idul Adha di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya memakmurkan ketika salat Idul Adha saja. Bagaimana di salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya kita bisa memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam sejarah, Rasulullah SAW mempunyai sifat lemah lembut sungguh luar biasa. Tetapi ketika berbicara memakmurkan masjidnya Allah, berbicara tentang sholat berjamaah, apa kata Rasulullah SAW? Siapapun saja yang mendengarkan adzan hayya 'alas shalah, tetapi ia tidak datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la uhriqanna 'alaihim buyutahum, niscaya akan aku bakar rumah-rumah umat Islam saat itu. Artinya apa? Kekompakan berjamaah itu sangat penting dalam Islam. Oleh karena itu, marilah kita makmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Idul Adha, salat Idul Adha, kemudian penyembelihan hewan kurban bukan hanya acara seremonial saja, tetapi kita semuanya bisa mengambil hikmahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih pada saat ini kita masih berada pada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada saat ini kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berkorban, malah kita berbagi dengan tetangga-tetangga kita.
dengan masyarakat kita, lebih saudara kita yang terkena virus. Mari kita semangati dia, motivasi dia, kirimin makanan mereka, jangan sampai dipikirkan atau gila-gilakan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, di khutbah kedua ini marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'an, dengan rasa khauf dan mengharapkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang, diberkahi segala halnya, dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dhakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, pada kesempatan kali ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Tidak ada daya kekuatan mereka dengan pertolongan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, saudara-saudara yang telah mendahului kami ya Allah. Bimbinglah hati kami, pikiran kami, seluruh anggota tubuh kami agar senantiasa berada di jalan-Mu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, pada kesempatan ini pula kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah, bermunajat kepada-Mu ya Allah. Mudah-mudahan di hari raya Idul Adha ini kami bisa berkorban, bukan hanya hewan kurban saja yang kami korbankan ya Allah, tetapi harta kami, waktu kami, agar senantiasa bisa digunakan untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Kalau pada kesempatan kali ini ternyata banyak waktu dibuang bukan untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Kalau pada saat ini kami belum bisa menjadi orang yang bersyukur kepada-Mu ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, jadikanlah kami orang yang bersyukur. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, pada saat ini pula kami, saudara-saudara kami masih diuji dengan ujian yang cukup berat dari-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sabar, jadikanlah kami orang yang tabah, tawakal atas ujian-Mu ya Allah.
dan jadikanlah kami kelompok orang-orang alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami yakin virus corona COVID-19 ini adalah tentara ya Allah yang diutus untuk menolong kami, dan kami yakin Allah yang bisa mencabut mengangkat segala penyakit ini ya Allah. Allahumma akhir ba'syar ismi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Saat ini saudara-saudara kami yang tidak bisa melaksanakan sholat Idul Adha, yang sedang sakit diuji oleh ya Allah, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dan penyakitnya segera diangkat oleh ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minal muttaqin, Rabbana hab lana minas salihin. Jadikanlah putra putri kami yang saleh dan salehah. Jadikanlah putri kami seperti halnya Nabi Ismail alaihissalam yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan untuk semuanya ya Allah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.